Alhamdulillah para jamaah sekalian, Bapak sekalian dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam hari ini berada di malam yang ke-23, malam ganjil yang kita berharap kita bisa mendapatkan Lailatun khairun min alfi syahr. Satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita berharap kita menjadi bagian daripada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan bulan itu, kemuliaan malam itu. Karenanya tugas kita sebagai seorang hamba adalah istiqomah di dalam beramal. Karena setelah kita mengatakan bahwasanya kita ini beriman kepada Allah, konsekuensinya adalah istiqomah atas keimanan itu. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, istiqomah itu yang tidak mudah bagi kita. Menjaga amal, kita sabar di dalam ketaatan, itu sesuatu yang sulit, tetapi itu harus kita lakukan. Nah, apa yang bisa menjaga keistiqomahan kita? Yang bisa menjaga keistiqomahan itu adalah tafakkur. Para ulama diantaranya adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau itu pernah mengatakan sudah semestinya kita itu punya wirid, amalan rutin, yaitu tafakkur fi kulli lailatin wa naharin. Kita itu punya amalan rutin yang kita lakukan, yaitu tafakkur setiap hari, setiap malam. Para ulama itu mengatakan at-tafakkur min asyrafil ibadat. Tafakkur itu termasuk di antara ibadah yang paling mulia. Asyraful ibadat. Apa itu tafakkur? Tafakkur itu kita mengambil waktu dari hari-hari kita sejenak, bisa beberapa menit, bisa 1 jam, untuk merenungi banyak hal. Merenungi tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, merenungi tentang kehidupan dunia, merenungi tentang kehidupan akhirat. Dan perenungan semacam itu, tafakkur semacam itu, apalagi ketika kita bertafakkur tentang kehidupan akhirat, maka dia akan memberikan efek kepada kita. Efeknya apa? Kita akan terjaga kewarasan kita. Kita tetap waras, tetap sadar diri. Sadar akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang setiap hari dia tafakkur tentang kehidupan akhirat, maka akan berkuranglah sedikit demi sedikit keinginan dia terhadap dunia. Dan bertambah sedikit demi sedikit kerinduan dia terhadap akhirat. Orang yang bertafakkur tentang akhirat, maka dia akan semakin tahu sedikit demi sedikit tentang besarnya nilai akhirat. Dan dia juga akan tahu tentang kecilnya nilai dunia, sehingga dia bisa membandingkan dunia dengan akhirat. Dan dia bisa memprioritaskan sesuatu yang nilainya lebih besar daripada nilai yang kecil. Itu penting, tafakkur. Dengan itulah kemudian kita ini dalam menjalani kehidupan itu kita tidak akan pernah lepas dari kesadaran hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam melakukan apapun yang kita ingat itu akhirat. Kita bekerja saja,
Itu yang kita ingat akhirat. Karena sudah berbeda orang yang bekerja ketika dia ingat akhirat, maka motivasi kerjanya itu untuk akhirat. Untuk apa dia bekerja? Dia bekerja untuk menafkahi keluarganya. Itu motivasi akhirat. Nabi mengatakan 1 dinar yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya, 1 dinar yang dia nafkahkan untuk keluarganya, itu jauh lebih baik daripada yang dia infakkan fisabilillah. Jadi seorang suami, seorang ayah ketika dia mencari rizki, ketika dia mencari nafkah, motivasinya adalah karena perintah Allah, perintah untuk menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungannya, yaitu istri dan anaknya. Maka dia akan sadar bahwa di sini ada pahala, meskipun yang dia cari materi, tetapi ada pahala di situ. Jadi bukan sekedar untuk menumpuk-numpuk kekayaan, tetapi dia melakukan itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebut dengan kesadaran tadi. Kita sadar hubungan kita dengan Allah, maka apapun yang kita lakukan meskipun itu tampak duniawi, tetapi di balik itu ada nilai akhiratnya. Dan motivasi itu muncul karena tadi hasil dari tafakkur kita. Setiap hari kita berpikir tentang akhirat, maka apapun yang kita lakukan itu semuanya untuk akhirat. Karena kita sadar bahwasanya di dunia itu kan tidak selamanya. Amaru ummati ma baina sitin wa sab'in. Kata Nabi, umur umatku ini antara 60-70. Sedikit yang melampaui itu. Kalau kita sekarang sudah usia 40, antum belum 40 ya. Belum 40, saya sudah 40. Mungkin yang Pak Rizal udah 50 lebih. Ada yang sudah 60. Kalau 60 berarti 40 sudah 2/3 hidup. Kalau sampai 60 kan. Kalau 60 berarti sebentar lagi. Nggak akan selamanya. Makanya Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah engkau di dunia itu seperti orang asing. Aw abirus sabil, atau seperti orang lewat. Orang asing itu kan nggak mungkin dia akan menetap di tempat safarnya. Dia pasti akan pulang. Dia akan pulang lagi ke kampungnya. Jadi apa yang dilakukan di safarnya, di tempat safar, di tempat dia bepergian itu sekedar untuk mengambil mengambil bekal saja untuk dia bawa pulang. Nah, begitulah kita di dunia itu, kata Nabi, ya kita harus jadi seperti orang gharib. Jangan berpikir akan selamanya berada di dunia. Berarti setiap hari kita harus memikirkan kampung halaman. Harus memikirkan kampung halaman. Karena sangat pendek usia kita. Beda dengan umat terdahulu yang itu usianya sampai ratusan tahun. Sampai ratusan tahun. Kita ini cuma 60-70 tahun. Karenanya kalau salah jalan di dunia, itu di akhirat juga akan salah nasib kita. Karena nanti di akhirat, di Quran itu kan diceritakan banyak sekali penyesalan-penyesalan. Berbagai macam bentuk penyesalan nanti. Ada orang yang ketika kemudian dia di padang mahsyar nanti ketika ditampakkan betapa dahsyatnya itu neraka, dia sudah melihat hisab, baru tahu dia dulu pernah dia baca di dalam Quran, tapi baru saat itu dia melihat dengan mata kepalanya. Makanya dia mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Ya Rabb, ya Tuhan kami, absarna, sekarang kami sudah melihat, wa sami'na, kami sudah mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami, na'mal solihan, agar kami bisa beramal soleh. Tapi kan nggak bisa itu, harapan yang tidak akan pernah terwujud, diminta dikembalikan. Jadi penyesalan mereka karena dulu mungkin mereka pernah membaca itu, pernah mendapatkan informasi tentang akhirat, tetapi informasi itu tidak berefek pada mereka. Ketika sudah melihat langsung dengan mata kepalanya, baru kemudian mereka yakin, minta dikembalikan ke dunia, itu kan sudah nggak bisa lagi, sia-sia. Atau penyesalan orang-orang yang dulu salah memilih teman, salah pilih komunitas, salah
salah memilih idola. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka ya. Andaikan dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman. Jadi salah pilih teman itu. Salah pilih teman juga akan menyesal. Salah pilih teman duduk. Salah pilih teman siapa yang dijadikan sahabat. Salah masuk komunitas. Mungkin salah masuk partai. Saja. Kenapa kok si fulan itu yang saya jadikan teman? Kenapa enggak si fulan yang ini? Jadi kesalahan dalam memilih dengan siapa kita bergaul itu juga jadi satu penyesalan tersendiri nanti di akhirat. Jadi banyak penyesalan-penyesalan yang tidak akan berguna sama sekali. Penyesalan yang bermanfaat itu penyesalan yang kalau itu masih di dunia. Penyesalan kalau itu masih terjadi di dunia, maka penyesalan itu bermanfaat. Seperti kita sekarang misalnya. Menyesal dulu kenapa ketika masih diberikan usia dulu di masa muda tidak kita manfaatkan untuk semangat beramal soleh ketika badan masih sehat, waktu masih lapang. Di usia yang sudah 40 atau 50 kita mungkin menyesal, tidak bisa lagi. Andaikan dulu mungkin semangat beribadah, mungkin banyak amal yang bisa kita lakukan. Menyesal, tapi karena masih di dunia, penyesalan itu bisa bermanfaat. Karena kita belum masuk ke yaumul akhir. Ini masih yaumul amal. Selama masih di dalam yaumul amal, hari kita beramal, maka penyesalan itu bermanfaat. Tapi kalau sudah yaumul jaza nanti di akhirat, hari pembalasan, maka itu bukan lagi hari untuk beramal. Sekarang kita nggak mengharap-harapkan balasan di dunia. Tugas kita adalah beramal. Tapi kalau nanti yaumul jaza, jangan berharap bisa beramal di hari itu. Itu hari di mana Allah akan membagi-bagi balasan, memberikan balasan atas amal kita. Kalau masih yaumul amal, penyesalan kita bermanfaat. Tapi kalau sudah yaumul jaza, penyesalan tidak ada lagi manfaat. Nggak bisa lagi diputar itu waktu kan. Waktu tidak akan bisa diputar, tidak akan mundur. Yaumul akhir, setelah yaumul akhir tidak ada lagi kehidupan dunia setelah itu. Namanya juga akhirat. Itu sudah fase akhir itu. Setelah itu tidak ada lagi kehidupan dunia. Ini kehidupan yang la nihayatalaha, tidak ada lagi ujungnya. Kita abadi di sana selama-lamanya. Masuk surga atau masuk neraka. Atau jangan sampai kita menyangka atau kita menganggap remeh misalnya. Karena kita beriman, nggak apa-apa lah masuk neraka sehari 2 hari. Neraka sehari 2 hari. Pertanyaannya apakah kita sanggup sehari 2 hari di dalam neraka itu? Kalau Nabi menceritakan ada seorang laki-laki dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dipakaikan sandal yang terbuat dari bara api. Yang mendidih itu otaknya. Yang mendidih otaknya. Padahal dia menginjak sandal yang terbuat dari bara api. Kita di dunia ini nginjak api paling yang melepuh kan kaki. Nggak mungkin sampai ke otak gitu ya. Panas paling di kaki saja panas. Yang kebakar kaki. Tapi ini nanti di akhirat kita nginjak bara api yang mendidih otak. Berarti kan panasnya naik ini. Sampai ke otak, otaknya yang mendidih. Itu yang kita khawatir. Dan laki-laki itu menyangka bahwa itu siksaan yang paling berat di dalam neraka. Padahal itu yang paling ringan. Yang paling ringan. Makanya di Quran itu nggak pernah Allah mensifati neraka itu dengan siksaan yang ringan. Enggak. Allah selalu menyebut neraka itu dengan azabun azimun, azabun syadidun, azab yang keras, yang dahsyat, azabun alimun, azab yang menyakitkan. Jadi kita, kalau Allah sudah mensifati neraka itu dengan azab yang sangat pedih, dahsyat, keras, nah itu mestinya kita sudah takut itu. Bukan menganggap remeh, menganggap enteng.
Yang lebih berbahaya adalah orang yang mengatakan nggak apa-apa lah siksa neraka itu ringan. Itu ucapan itu bisa kufur itu. Mengatakan begitu. Karena dia bertentangan dengan Quran. Ya, Quran mengatakan keras, dia mengatakan ringan. Begitu pula sebaliknya dengan kehidupan di dalam surga ya. Kenikmatannya itu sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang nggak pernah kita lihat ini, ada kenikmatan seperti ini, nggak pernah kita dengar ketika di dunia. Bahkan terlintas dalam hati pun nggak pernah. Sesuatu yang ada di dunia nanti akan ada lagi di akhirat. Tapi Allah tambah dengan sesuatu yang tidak pernah kita lihat di dunia. Itu di dalam surga. Bahkan apa yang diinginkan oleh jiwa ada di sana. Segala sesuatu yang kita rasakan di dunia itu berupa kepedihan, kesedihan, kegalauan, kesempitan, itu udah nggak ada lagi nanti di dalam surga. Kalau dunia itu kan memang apa namanya? Dunia itu tabiatnya begitu. Dunia itu tabiatnya dia diciptakan dengan penuh kekeruhan. Tubiat ad-dunya 'alal qadar, kata para ulama. Jadi dunia itu memang diciptakan penuh dengan kekeruhan. Banyak kesempitan, kita diuji dengan kesempitan. Kemudian sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, sesuatu yang membuat kita ini galau, sedih, gelisah dan seterusnya. Itulah kehidupan dunia. Tapi di dalam kehidupan akhirat itu semuanya sudah tidak ada. Di dalam kehidupan surga sudah tidak ada lagi. Nah, itu diantara pentingnya kita bertafakur tadi tentang kehidupan akhirat. Karenanya kita memastikan jalan kita di dunia itu tidak salah jalan. Jalan yang kita pilih itu tidak salah. Jadi kita harus berhati-hati. Karenanya kita diingatkan dengan dua hak yang harus kita tunaikan di dunia itu. Yang pertama hakul ibad, yang kedua hakullah. Ya, hak Allah dan haknya hamba. Kalau kita ingin selamat di dunia, sebenarnya kita harus penuhi dua hak saja. Hakullah, haknya Allah, dan hakul ibad, haknya manusia. Hakullah itu apa? Hakullah itu adalah hak untuk ditaati, hak untuk dijalankan perintahnya, hak untuk ditinggalkan larangan-larangannya, hak untuk diibadahi. Sholat yang kita kerjakan, puasa, berangkat haji, kita meninggalkan makanan-makanan yang haram, meninggalkan pekerjaan yang haram. Itu hakullah, itu haknya Allah. Kita tunaikan itu. Dan hakul ibad, haknya hamba Allah. Haknya hamba Allah itu kita tidak boleh melanggar tiga perkara, yaitu darah, harta, kehormatan. Itu kita jaga. Di dalam Quran itu kan ada ayat, ada surah yang diawali dengan wail, celakalah. Yang satu berkaitan dengan harta, yang satu berkaitan dengan kehormatan. Al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang berbuat curang. Itu berkaitan dengan harta. Pelanggaran terhadap harta. Kezaliman dalam masalah harta. Di Allah celah mereka dengan kata wail, celakalah. Wail itu maknanya dua. Pertama, wail itu adalah celaan, celaka. Yang kedua, wail itu satu lembah di dalam neraka. Jadi neraka wail bagi orang-orang yang berbuat curang. Yang kedua di dalam surah wailul likulli humazatil lumazah. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kehormatan. Enggak boleh mencaci begitu kan, merendahkan, mencaci segala macam. Melanggar kehormatan manusia. Nah, jadi celaka manusia itu bisa karena dua tadi, melanggar masalah harta, yang kedua melanggar dalam masalah kehormatan. Itu hakul ibad, itu yang mesti kita jaga, hakul ibad. Jadi haknya hamba Allah, hak untuk dijaga tiga hal, darah, harta, kehormatan. Kita tidak menumpahkan ketiganya, kita jaga kaum muslimin dari pelanggaran terhadap tiga hal itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin.
pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Jadi beragama itu dua itu saja. Dua itu saja. Jadi menunaikan hak Allah, menunaikan hak hamba. Kita juga punya hak yang akan Allah tunaikan. Hak yang akan ditunaikan oleh Allah. Hakul mukallaf namanya. Hak kita sebagai mukallaf. Apa hak kita yang akan ditunaikan oleh Allah? Hak untuk dihapuskan kesalahan-kesalahan. Kita punya kesalahan, tapi kita juga punya hak kepada Allah yang Allah akan tunaikan, yaitu dihapuskannya kesalahan-kesalahan kita. Kan tidak ada manusia yang maksum. Manusia itu pasti ada kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Baik itu berkaitan dengan hak Allah maupun dengan hak hamba. Tapi Allah memberikan, di antara kemurahan Allah adalah Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Itu haknya kita, hakul mukallaf. Seperti Ramadan misalnya, kan Ramadan itu jadi ibadah atau bulan di mana kemudian kita dihapuskan dosa. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna. Salat 5 waktu, salat Jumat dari Jumat ke Jumat, puasa Ramadan dari 1 tahun ke tahun berikutnya, itu menjadi kafarat, dia menjadi penebus dosa di antara keduanya. Idza jtunibatil kabair, kalau kemudian dihindari dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil itu terampuni. Nah, itu di antara hak yang kita dapatkan itu di dunia. Di akhirat bisa jadi kita dapat hak itu lagi. Di akhirat bisa jadi kita diampuni juga dosanya. Kalau misalnya di dunia kita masih membawa dosa ketika kemudian kita berjumpa dengan Allah, tapi ada kemungkinan nanti dosa kita juga diampuni ketika di akhirat. Bahkan kita bisa ditolong ketika kita nanti bermasalah dengan saudara kita. Bermasalah dengan saudara kita itu kalau kemudian kita berada di mahkamahnya Allah, ada orang yang menuntut kita. Kalau disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari itu orang yang muflis, orang yang merugi, bangkrut, orang yang dituntut oleh saudaranya sampai kemudian pahalanya habis diberikan kepada orang yang menuntut. Sudah habis pahalanya, datang lagi orang yang menuntut, kemudian dosa orang yang menuntut itu ditimpakan kepadanya. Kan bangkrut jadinya. Tapi Nabi pernah menyebutkan, ada orang-orang yang nanti akan ditolong oleh Allah ketika saudaranya menuntut. Jadi yang jadi penolong kita itu Allah. Allah yang jadi hakim sekaligus Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Ada seseorang yang dia dituntut oleh saudaranya, kemudian Allah berkata kepada orang yang menuntut, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Dia lihat ke atas, ternyata di atas itu nampak istana yang megah sekali. Kemudian dia bertanya, ya Rob, li ayyi nabiyyin hadzal qasar? Ini istana ini untuk nabi siapa? Kemudian Allah mengatakan ini bukan untuk nabi. Kemudian dia bertanya lagi, li ayyi syahidin hadzal qasar? Kalau begitu ini untuk syahid, untuk orang yang syahid yang mana? Istana ini. Allah mengatakan juga ini bukan untuk orang yang syahid. Liman ya Rob, kalau begitu untuk siapa? Kemudian Allah mengatakan untuk siapa saja yang mau membayar harganya. Orang yang mau membayar harganya. Kemudian dia bertanya, berapa harganya? Kemudian Allah mengatakan, engkau memaafkan saudaramu, maka istana ini untukmu. Nah, jadi pertanyaan ini, siapa yang ditolong oleh Allah itu? Ketika sudah dituntut oleh saudaranya, ini kan persoalan bisa jadi masalah darah, harta, atau kehormatan. Tapi ada orang-orang yang ditolong oleh Allah nanti di akhirat. Nah, kita berharap mungkin kita berharap kita ditolong. Kalau misalnya kita berada di mahkamah itu ada saudara kita yang menuntut kita, mungkin ada yang kita zalimi. Yang kita harapkan pertolongan nanti di akhirat cuma dari Allah saja. Di Al-Quran itu Allah sudah mengatakan, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Apa kata para mufassir ketika menafsirkan ayat ini? Allah akan menolong hambanya nanti di hari kiamat. Yaumul kiamat. Allah akan tolong mereka. Ketika mereka dulu di dunia menolong agama Allah, maka di akhirat Allah akan tolong mereka.
Allah akan teguhkan kedudukan mereka. Yang bisa jadi ketika mereka dituntut oleh saudaranya, maka yang jadi penolong saat itu adalah. Jadi kita ini berlomba-lomba di dalam beramal. Karena kita tidak tahu ini, mungkin ada tindakan yang kita ini menzolimi orang lain. Ada tindakan yang kita lakukan ini menzolimi orang lain. Tapi bisa jadi kemudian tertolong dengan amal yang lain. Karenanya dalam setiap kesempatan amal yang kita lakukan itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala supaya kita nanti dapat ganjarannya dan itu bisa menjadi penolong kita nanti di akhirat. Karena amal soleh semuanya kan bermanfaat. Tidak ada amal soleh yang tidak bermanfaat. Maka setiap kesempatan ketika kita beramal soleh, kita punya kesempatan beramal soleh, maka jangan ditunda-tunda. Apakah itu dakwah, apakah itu ibadah, apakah itu menginfakkan harta. Kita tidak menyia-nyiakan itu karena kita tidak tahu mana amal yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang memberikan manfaat untuk dirimu, ya. Dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'ajaz, dan jangan lemah. Jangan lemah. Artinya kita kalau beramal jangan sampai kemudian kita lemah di dalam beramal. Artinya kita bersemangat di dalam beramal. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat itu kita berlomba-lomba untuk melakukan. Karena itu pertanda kebaikan Islam seseorang, ya. Pertanda kebaikan agama seseorang adalah ketika dia mengejar sesuatu yang bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi mudah-mudahan bulan Ramadan itu mengubah banyak hal di dalam diri kita. Di antaranya adalah semangat kita di dalam beramal soleh. Kemudian mudah-mudahan kita punya kebiasaan baru atau wirid baru, yaitu tafakkur. Tafakkur supaya itu menjaga kita tetap mawas diri, supaya kita tetap sadar diri, dan itu akan membuat kita nanti di akhirat tidak menyesal, menjadikan kita di akhirat nanti menjadi bagian daripada orang-orang yang beruntung. Dan kita berharap nanti kita dibangkitkan bersama dengan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita akan dilanjutkan dengan agenda yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.